Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Romandani dari S1 Keperawatan 7A Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas jurnal keperawatan kritis. Untuk materinya adalah nutrisi pada pasien kritis. Di sini saya mengambil judul jurnal pemberian nutrisi pada pasien dengan penyakit kritis di ruang perawatan intensif anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Penelitinya yaitu Irene Yuniar Abdul Latif, Yoga Devaira, dan Suci Fitrianti. Tahun penelitian dari jurnal tersebut 2014. Metode penelitiannya yaitu penelitian potong lintang dengan menggunakan data rekam medis pasien yang dirawat di PICU anak dalam kurun waktu 3 bulan. Didapatkan 45 subjek ikut serta dari 45 data pasien didapatkan 127 peresepan untuk menilai kesesuaian peresepan dengan pemberian nutrisi pada pasien. Untuk waktu penelitiannya sendiri dari bulan Februari sampai April 2014. Tempat penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di ruang PICU, Pediatric Intensive Care Unit. Jumlah respondennya 127 responden dengan kriteria responden pasien di PICU, FKUI, RSCM. Instrumen atau alat ukurnya, peneliti potong lintang dengan pengambilan subjek secara konsensutif sampling. Cara pengumpulan data, penelitian dilakukan di PICU FKUI RSCM yang mempunyai 11 tempat tidur yang terdiri dari atas 3 tempat tidur neonatus pasca bedah serta 8 tempat tidur pediatrik. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Februari hingga April 2014. Digunakan data rekam medis pasien pada tahun sebelumnya, tahun 2015, karena pada September 2014 didapatkan wabah infeksi di PICU, sehingga dipindahkan dengan kapasitas yang dikurangi menjadi 6 tempat tidur pediatrik dan 2 tempat tidur neonatus. Dilakukan pencatatan nama, nomor rekam medis, usia dan tanggal lahir, tanggal masuk PICU, diagnosis masuk PICU, bedah atau non-bedah, berat badan, tinggi badan, perhitungan antropometri, dan penentuan status gizi, perhitungan kebutuhan nutrisi per hari, perhitungan kebutuhan kalori berdasarkan BMR ditambah dengan faktor stres, perhitungan kebutuhan protein dan lemak berdasarkan recommended dietary allowance RDA, pencatatan pemberian kalori dan protein. Hasil jurnal. Hasil penelitian ini didapatkan 47,8% pasien malnutrisi saat awal masuk PICU anak. 8,7% mengalami obesitas. Pada hari kedua perawatan, 41,3% pasien mulai mendapat nutrisi. Underfeeding terjadi pada pemberian kalori, protein, dan lemak. Selain itu, 44,9% underfeeding terjadi karena perdarahan saluran cerna. Untuk kelebihan jurnal sendiri, yang pertama, menyajikan simpulan. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Dan yang ketiga, disusun dengan menggunakan prosedur tahap runtut. Kekurangan pada jurnal, nomor 1 itu tidak ada informasi dilakukannya penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, prosedurnya masih kurang detail, masih kurang runtut sehingga sulit dipahami. Untuk rekomendasinya dari saya, pada pasien dengan kondisi kritis, pemberian nutrisi merupakan salah satu target terapi anak yang dirawat di PICU. Terutama anak yang sejak awal masuk mengalami gizi kurang atau buruk. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi klinis
harus memperhitungkan kebutuhan energi beserta faktor stres yang menyertainya. Perhitungan pemberian makronutrien mengutamakan jalur oral dan enteral, terutama apabila tidak ditemukan kelainan saluran cerna. Terdapat selisih antara persepsan dan pemberian nutrisi yang disebabkan adanya penyulit, sehingga nutrisi enteral tidak dapat diberikan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lengkap, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.